Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Kak, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Budi Cahyono dengan PM 211506113 dari kelas PSTIC. Program studi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan mendemokan eh, materi praktikum sistem operasi. Mungkin teman-teman di sini masih awam tentang apa yang ada di layar. Jadi ini adalah CPU simulator. CPU simulator sendiri adalah alat yang digunakan untuk merepresentasikan bagaimana cara kerja CPU di komputer. Jadi kita akan lanjut saja. Pada bagian ini kita akan melakukan program pertama yakni compiler. Di bagian sini untuk kodenya sudah saya copy di notepad. Kita copy saja. Kemudian dimasukkan ke program source atau input. Kita copy saja semua. Kemudian jika kode sudah dimasukkan ke program source atau input, kita akan melakukan compiler. Sini kita klik saja compiler, akan terbaca. Nah, ketika sudah, maka output dari kode program yang saya copy tadi akan tampil di sini, program kode atau output. Di bagian sini kita masuk saja ke login memory. CPU simulator kode sukses login memory. Jadi artinya kode telah sukses. Kita akan masuk kepada input output. Pada bagian input output kita akan centang pada bagian stay on top. Kita klik saja. Kemudian kita akan masuk pada iOS di sini. Kita klik saja. Pada bagian ini sesuai dari arahan di modul, maka kita akan mengklik pada bagian round robin. Kita klik saja. Pada bagian stay kita ubah ke angka 10. Kemudian kita speednya ke fast. Kemudian create new process. Setelah itu kita bisa klik start. Nah, pada bagian ini proses tadi akan ditampilkan pada running process. Di sini ada proses yang running dan ada proses yang ready. Semuanya ini akan bergantian. Kemudian kita klik views. Pada bagian ini kita lihat bagaimana proses itu terjadi pada proses lead. Di sini ada proses yang saling bergantian, ada running, ada running, dan ada ready. Kemudian pada bagian ini proses yang pertama sudah kita masukkan dan kode program telah selesai. Kemudian kita akan melanjutkan program kedua, apakah program tersebut error atau tidak. Untuk melanjutkannya kita harus membersihkan semuanya. Sebelum itu kita akan melihat dari input dan output. Apakah sudah ada? Ini adalah input dan output. Output ada in main dan ada thread. Kenapa hanya thread? Kita akan melihat kembali kode program apa yang kita masukkan. Pada bagian ini sudah jelas terpampang di layar bagaimana yang dipanggil hanya call thread 2. Makanya yang tampil hanya in thread 2. Begitu. Kemudian kita akan selesaikan program di sini yang akan masukkan program kedua. Kemudian kita kill, selesai. Pada program yang lain juga kita harus melakukan kill. Ini clear. Kemudian
Pada bagian ini juga kita melakukan remove all program untuk menghapus semua program. Kemudian kita akan melanjutkan pada program kedua, yakni menambahkan kode di sini dengan edit source, kemudian kita klik new. Jika error maka tidak bisa, mungkin dikarenakan ini memang spek laptopnya yang tidak bisa atau bagaimana. Oke, maka program akan otomatis berhenti. Halo semuanya, jadi di sini saya akan melanjutkan video kedua. Oke, di sini kita masuk saja ke bagian compiler seperti tadi. Kita akan memasukkan kode program yang kedua. Kita ambil kode program dan saya sudah memasukkan ke sini. Kita copy saja, kemudian masukkan ke kode program, kita paste. Kemudian tunggu kode akan diinputkan di program source. Jika sudah, kita akan compile kode ini. Kita compile, maka kode akan dideteksi satu-satu. Kemudian kode program akan diinputkan pada program kode di bagian kanan. Tunggu semuanya sampai selesai. Nah, jika sudah, maka data akan ditampilkan pada bagian kanan di sini. Kemudian kita akan login memori. Nah, kode sukses. Oke, di sini kita akan masuk ke bagian input output. Kita klik stay on top dan kita lanjut ke US. Nah, pada bagian ini kita akan di modul kita diminta untuk mengklik pada bagian round robin. Kemudian pada bagian text kita masukkan angka 10. Kemudian pada bagian US control kita CPU speed kita paling tinggi atau fast. Kemudian kita akan create new process. Nah, maka program akan terdaftar di program listrik 2. Kemudian kita start. Nah, di sini ada running process dan ready process. Kemudian kita akan masuk ke views untuk melihat bagaimana CPU itu bekerja. Di sini ada proses waiting dan ada ready, kemudian selalu bergantian. Kemudian kita akan melihat pada bagian input output. Pada bagian ini ada in main. Kemudian kenapa di sini tidak error? Kalau kemarin kan kita waktu praktikum error. Nah, pada bagian kode program ini saya masukkan white. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pertemuan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.